Tapi kalau anak-anak di rumah tidak ada interaksi seperti itu, kemudian ketemu teman, temannya itu memberikan satu contoh yang katakanlah tidak tepat, maka anak biasanya akan mengikuti. Kenapa? Sifat anak itu adalah sebagai peniru terbaik. Jadi anak-anak kita ini akan menjadi orang yang paling sering dia lihat dan apa yang paling sering dia dengar. Maka kalau anak-anak kecil sekarang luar biasa. Kalau ditanya tentang sejarah mungkin dia akan kesulitan. Tapi tanya tentang perkembangan game online, film-film terbaru. Hadiran kita di tempat ini untuk berbagi daging kurban yang tadi pagi sudah kita sembelih di sentra pemotongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majalah Sahid, channel Majalah Suara Hidayatullah. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bang Imam Nawawi. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi nge-review tulisan beliau, yaitu rubrik Madani di Jendela Keluarga dengan judul Menguatkan Benteng Moral dan Akhlak Anak. Ya, rubrik ini ada di edisi bulan Maret, bulan lalu sih, meskipun udah lewat, tapi konten yang beliau tulis ini masih insya Allah sepanjang masa. Mungkin Bang Imam bisa mengulas ya tentang rubrik kita yang ini. Gimana? Ya. Baik, jadi dari sisi latar belakang ya, kenapa perlu yang namanya sebuah benteng gitu ya. Ini kan seperti pertarungan. Kata benteng itu menunjukkan ada serangan, ada strategi yang begitu masif mengepung begitu. Dan itulah yang terjadi pada anak-anak kita. Dan pada menit-menit akhir sekarang itu mulai banyak ya tema-tema tentang anak-anak yang kehilangan figur, kehilangan arah, kemudian mereka menjadi sosok yang sebetulnya mereka itu punya potensi, punya kompetensi, tapi karena tadi ya mereka banyak dilatih, dididik hanya dalam konteks melakukan sesuatu, tetapi dia tidak tahu kenapa sesuatu itu dilakukan, itu menyebabkan mereka tidak begitu menyadari akan apa yang dilakukannya itu. Contoh misalnya anak yang rajin sholat di pesantren itu, kalau liburan itu belum tentu dia akan rajin sholat itu. Itu kenapa? Nah, ini pentingnya aspek penyadaran. Nah, sebuah benteng sekokoh apapun kalau tidak ada sebuah sistem pengamanan, komandan yang jelas gitu kan, termasuk di dalamnya adalah loyalitas dan komunikasi yang baik di dalam keluarga, saya kira benteng itu akan jebol. Nah, kira-kira begitu kenapa tulisan ini kemudian hadir gitu. Nah, itu kan problematikanya. Gimana solusinya untuk memunculkan rasa self awareness itu? Ya. Menunjukkan rasa bahwa mereka itu mampu melakukan kontrol dan introspeksi kepada diri mereka sendiri gitu, di luar rumah. Dan tema awareness ini ya, kesadaran ini memang menjadi sebuah bahasan banyak pihak. Ya, motivator kelas dunia pun menyampaikan itu, bahwa kita tidak akan pernah sampai pada satu titik yang membuat kita bahagia, membuat kita ini bermakna kalau tidak mengerti atau tidak menyadari kenapa kita harus hadir gitu ya. Nah, saya terinspirasi dengan sebuah hadis yang menceritakan dialog Rasulullah bersama Ibnu Abbas di dalam perjalanan yang ketika itu naik unta, Ibnu Abbas dibonceng. Nah, di dalam perjalanan naik unta itulah kemudian terjadi dialog yang intinya Rasulullah mengatakan ihfadillah yahfadka gitu kan, bahwa jagalah Allah maka Allah akan menjagamu gitu. Nah, ini menurut saya sebuah fakta sejarah yang sangat penuh dengan anutan gitu ya, ibroh pelajaran. Sekarang kalau orang tua ngantar anaknya ke sekolah itu ngobrol kayak itu dengan anaknya di dalam motor itu atau di dalam mobil ya. Kalau motor mungkin agak sulit ya, kena angin. Kalau di dalam mobil ngobrol kayak itu. Jangan-jangan tidak ada obrolan gitu. Masing-masing sibuk gitu. Malah belakangan juga muncul istilah fatherless, di mana eksistensi ayah itu tidak dirasakan oleh anak karena ayahnya terlalu sibuk gitu dan seterusnya. Nah, proses penyadaran ini berangkat dari hadis itu. Maka sebenarnya yang paling penting ditanamkan dalam diri anak agar punya benteng yang kokoh dalam menghadapi yang katakan dinamika hidup ini, dia harus mengenal Allah itu siapa. Nah, mengenalkan Allah itu siapa itu tidak bisa hanya lewat pelajaran tauhid,
Ya, Allah adalah Tuhan kita itu. Allah adalah yang maha kuasa. Tetapi juga dalam dialog-dialog antara orang tua dan anak itu sendiri. Maka setiap momentum sebisa mungkin itu harus juga ada energi yang menghadirkan bahwa dalam setiap momen kehidupan manusia itu Allah selalu hadir. Nah itu. Sehingga anak-anak itu nanti akan tahu, akan memiliki sebuah penyadaran bahwa oh iya, saya ini diawasi oleh Allah, saya ini hamba Allah gitu. Nah, lanjutan dari hadis itu adalah bahwa kalau kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita lihat ya, banyak berita-berita viral terbaru tuh di daerah Bogor, ada preman minta gitu kan uang ke sopir bus, sopir truk gitu kan. Ya karena yang diminta manusia belum tentu dia punya gitu kan. Punya pun belum tentu memberi. Nah, coba dia meminta kepada Allah, tidak akan terjadi premanisme itu. Tapi kenapa premanisme itu muncul? Karena memang sejak kecil tidak dilatih, tidak disadarkan bahwa anak-anak itu kalau memiliki sebuah tujuan mintanya kepada Allah. Nah, yang luar biasa lagi di dalam hadis itu bahwa kalau seseorang akan mendapatkan rahmat dari Allah gitu ya, walaupun 1000 manusia atau seluruh langit dan bumi ini menolak, kalau Allah menghendaki masuk gitu kan. Sebaliknya, kalau Allah menghendaki mudarat pada seseorang, 1000 atau seluruh alam ini menolak, Allah akan datangkan mudarat itu. Jadi memang kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Maka latihan-latihan untuk berdoa sebelum makan itu memang jangan hanya sekedar ditradisikan. Ayo udah doa sebelum makan, berdoa dulu. Tapi kenapa harus berdoa? Nah, kata-kata kenapa ini yang penting buat anak-anak kita. Karena anak-anak zaman sekarang kalau dia tidak memiliki sebuah alasan, ya disebut generasi milenial ini, ya dia tidak akan melakukan sesuatu. Kenapa? Saya tidak tertarik kok, katanya gitu kan. Nah, ini yang menjadi sebuah dasar kenapa penyadaran itu penting. Kalau anak itu sudah sadar bahwa dirinya itu adalah hamba Allah gitu kan, dan kita terus lewat berbagai momentum obrolan ataupun interaksi ya kita kenalkan Allah, nanti dia dengan sendirinya itu ya bersifat kayak dalam bahasa teknologi sekarang sudah automatically ya gitu. Jadi ketika dengar azan dia sudah tahu tuh, jadi tidak perlu dipanggil lagi. Maka ketika saya di rumah kalau anak-anak itu lagi malas, saya tanya aja, Anda Islam gitu kan. Nah begitu dia dapat pertanyaan Anda Islam, dia biasanya akan berpikir dan bangkit. Nah kira-kira begitu. Nah anak ini kan cenderung melakukan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Mereka lebih butuh melihat ada teladan gitu. Apalagi kalau ada seorang ayah yang bilang, nak kamu juga harus puasa tapi ayahnya tidak puasa. Anak kamu harus sholat tapi ayahnya tidak sholat. Nah ini juga menjadi fenomena umum ya. Jadi banyak orang tua yang mungkin menyadari masa lalunya itu tidak begitu berwarna ya, dalam pengertian banyak hal yang sifatnya salah atau tidak tepat dia lakukan dan dia ingin berubah, kemudian menuntut anaknya menjadi orang yang langsung bersih, berusaha berjuang sekuat tenaga agar tidak sama dengan orang tua. Secara keinginan, secara spirit itu bagus, tetapi dalam konteks pendidikan ada ungkapan bahwa satu keteladanan itu lebih baik daripada 1000 penjelasan. Ya, ini menunjukkan bahwa memang aspek-aspek keteladanan itu harus dibangun. Dan keteladanan itu tidak bersifat seperti guru di sekolah atau ustadz di masjid berceramah. Enggak, keteladanan itu juga lewat sikap bisa, lewat tindakan-tindakan kita bisa, bahkan lewat diam kita itu pun bisa. Nah, suatu saat pernah pengalaman ada seseorang yang dia rajin mengaji begitu. Ketika gurunya nanya, bagaimana ayahnya di rumah? Apa yang dilakukan? Mengaji, gitu kan? Artinya apa? Walaupun bapaknya itu tidak mengajak anaknya mengaji karena masih TK ya, tapi anak itu merekam, oh iya bapak saya itu mengaji. Nah, tabungan-tabungan yang diamati oleh anak seperti ini, itu pada akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah power. Itu kalau tidak ada gangguan. Nah, gangguan sekarang kan ada game online, ada media sosial. Nah, menjadi sebuah hal yang lebih menantang lagi. Nah, ini masuk ke subjudul yang Bang Imam tulis, ini tentang informasi dan pergaulan. Informasi yang anak-anak terima, pergaulan kepada teman-teman yang lain. Nah, gimana itu self awareness kembali lagi tadi? Kalau tahap pertama tadi jalan, penanaman penyadaran, awareness itu berjalan, maka anak itu biasanya akan memiliki superioritas. Dia akan memiliki rasa bangga dan dia akan memiliki demarkasi yang jelas, membuat garis demarkasi yang jelas
bahwa saya sebagai hamba Allah, saya harus tahu melakukan apa, ini konsekuensinya apa, ini Allah suka atau tidak, itu biasanya mereka akan memikirkannya. Sehingga dia akan menyaring setiap informasi yang masuk. Jadi tidak langsung ikut-ikutan. Kalaupun terjadi proses ikut-ikutan, biasanya itu ada sebuah pertarungan ya, dalam tanda kutip dalam hatinya. Ini bagus nggak ya? Ini enggak. Tapi kalau anak-anak di rumah tidak ada interaksi seperti itu, kemudian ketemu teman, temannya itu memberikan satu contoh yang katakanlah tidak tepat, maka anak biasanya akan mengikuti. Kenapa? Sifat anak itu adalah sebagai peniru terbaik. Jadi anak-anak kita ini akan menjadi orang yang paling sering dia lihat dan apa yang paling sering dia dengar. Maka kalau anak-anak kecil sekarang luar biasa. Kalau ditanya tentang sejarah mungkin dia akan kesulitan. Tapi tanya tentang perkembangan game online, film-film terbaru, meskipun masih SD dia tahu itu. Nah, kenapa? Interaksi tadi. Nah, proses interaksi ini yang menjadi sebuah tantangan. Nah, di dalam pergaulan kebanyakan memang seperti itu. Nah, di sini juga Bang Imam mengutip dari tulisan John Mann tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Itu gimana? Ya, John Mann ini menurut saya seorang sejarawan yang sangat cukup objektif menurut saya di dalam menuliskan tokoh-tokoh Islam gitu. Bahkan di pendahuluan bukunya itu yang berjudul Salahuddin Al-Ayyubi, John Mann itu mengatakan, coba Anda tanya ke masyarakat Mediterania, siapa pemimpin terbaik yang pernah ada di dunia ini? Pasti mereka akan menyebut Salahuddin. Artinya apa? Bahwa Salahuddin ini tumbuh menjadi seorang pemimpin luar biasa, diakui oleh Islam ataupun Barat. Nah, pertanyaannya bagaimana Salahuddin dibentuk? Itu John Mann juga mengatakan, itu dibentuk dari kecil, dari keluarga, dari pendidikan yang sederhana di dalam rumah. Dari sanalah Salahuddin itu dibentuk menjadi orang yang kemudian punya karakter luar biasa. Yang John Mann itu sangat terkagum-kagum sama Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau menurut Profesor Hamid Fahmi Zarkasi itu, orang tuanya John Mann ini, orang tuanya Salahuddin Al-Ayyubi ini, itu adalah sosok yang sangat luar biasa memang. Jadi bapak dan ibunya itu dua-duanya lambat nikah. Nah, ketika lambat nikah tuh ditanya, kenapa enggak cepat nikah? Saya itu kalau mau nikah dengan seorang wanita, saya ingin wanita yang siap melahirkan anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Yang perempuan juga sama, padahal beda kampung itu. Nah, kenapa enggak nikah-nikah? Saya itu ingin menikah dengan seorang pria yang dia siap mendidik anak saya dengan kemampuan bisa membebaskan Baitul Maqdis. Artinya tidak ada spontanitas. Nah, proses-proses membangun kesadaran anak itu tidak bisa sehari dua hari. Nah, biasanya godaan orang tua itu di kesabarannya. Jadi hari ini dia memberitahu anak begini, besok dianggap sudah harus mau berubah. Itu nggak bisa, berproses perlahan-lahan. Itulah kenapa John Mann mengamati bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ini memang dididik dari keluarga. Nah, ini yang sekarang memang menjadi sebuah keistimewaan dalam ajaran Islam. Kalau kita perhatikan peradaban lain, katakanlah Barat, kemudian kayak Jepang, Korea Selatan yang mengalami istilahnya resesi seks itu karena mereka tidak lagi memahami atau mengerti atau bahkan menjalani kenikmatan berkeluarga. Nah, akhirnya mereka melihat anak itu sebagai beban. Nah, Islam itu tidak, justru melihat anak-anak itu sebagai sebuah potensi untuk membahagiakan diri dan keluarga, masyarakat, dunia dan akhirat. Nah, di dalam tulisan ini juga Bang Imam nutup dengan kisah tentang Ibrahim dan Ismail. Ini kalau bicara tentang ayah dan anak, nggak bisa lepas dari kisah ini. Apalagi sebentar lagi kan kita udah masuk Idul Adha ya. Jadi saya ambil kisah Nabi Ismail itu memang sebagai sebuah profil bagaimana seorang anak yang memiliki benteng keimanan ya, memiliki benteng keimanan yang kokoh dan kuat, dan itu dididik oleh seorang ibu. Kenapa saya katakan seorang ibu? Karena di dalam sejarahnya itu begitu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke Mekah bersama Ismail yang masih bayi itu, setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, dan setelah itu datang lagi Ismail sudah bisa berdialog. Kalau bahasa Quran itu sudah bisa berusaha, diajak bekerja gitu. Itu artinya kan selama ini dididik oleh seorang ibu. Berarti kalau kita menghendaki anak yang punya kekuatan, ya bentengnya kuat, kokoh, akidahnya itu, memang seorang ibu ada atau tanpa suami, dia harus memberikan kekuatan, penguatan terhadap akidah itu sendiri. Yang kedua,
dia menyampaikan profil ayahnya itu seperti apa. Nah, jangan sampai pas suami pergi, seorang istri mengatakan, oh jangan jadi kayak bapakmu. Nah, itu pada akhirnya anak menjadi kebingungan. Ini gimana gitu kan? Kok ada seorang ayah dan ibu yang kemudian mengalami satu pandangan yang kontras begitu. Nah, ini yang saya pelajari dari kisah Nabi Ismail itu. Nah, secara teknik, cara yang harus kita tempuh memang suami istri harus harmonis. Suami istri harus betul-betul punya visi. Jadi tidak sekedar aku menikah untuk bahagia gitu-gitu, tapi memang menikah untuk membangun generasi. Membangun generasi itu berarti membangun peradaban kan begitu. Nah, ini yang harus disadari. Nah, ketika tiba ujian bahwa Nabi Ismail harus disembelih, ya itu Nabi Ismail mengatakan ya if al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ya sudah, Bapak kerjakan saja. Kalau memang itu perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapati saya seorang yang sabar. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak mencontoh, mempelajari, mengkaji kisah perjalanan keluarga Nabi Ibrahim yang menghasilkan sosok anak bernama Nabi Ismail ini, maka anak-anak kita akan disembelih oleh beragam ya kekuatan destruktif yang ada hari ini. Entah itu namanya teknologi, internet, media sosial, game online dan apapun. Kenapa? Ya ibarat perang tanpa sebuah senjata. Bisa dibayangkan. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu tidak memiliki itu. Insya Allah ya, sangat padat ilmu yang kita bisa dapatkan ini. Semoga bisa mencerahkan kepada para orang tua dan para calon orang tua ya. Mungkin ada penutup dari Bang Imam. Ya, prinsipnya bagaimana kita memberikan sebuah penyadaran kepada anak adalah seperti kita memperkokoh sebuah benteng. Dan hari ini sekalipun tidak terjadi pertempuran senjata sebagaimana antara Palestina dan Israel, tapi sesungguhnya sedang terjadi pertempuran yang luar biasa, yaitu anak-anak kita menjadi rebutan. Ya, anak kita itu mungkin adalah dilahirkan oleh istri kita atau bahkan oleh ahwat-ahwat ibu-ibu ummahat yang ada di Indonesia. Tetapi ketika mereka tidak dididik dengan penyadaran akidah yang baik, mungkin mereka sholat, tapi begitu ketemu pergaulan yang negatif, mereka bisa menjadi oleng, condong, dan tumbang. Mungkin mereka tadinya rajin berperilaku baik, tetapi ketika dia berhadapan dengan komunitas yang keliru, dia juga menjadi terwarnai dengan warna-warna yang tidak seharusnya. Maka penanaman penyadaran berupa akidah ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga ketika anak kita bergaul kemanapun, dia menjelajah dunia ini sampai ke ya istilahnya pusat jantung peradaban barat sekalipun, dia tetap muslim. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam keluarga kita. Kalau pesan ulama-ulama dulu kan, ishadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa saya adalah seorang muslim. Nah, itu harus mengakar kuat sehingga anak-anak kita itu baik ya, ada kita atau tidak, sedang di pesantren atau tidak, masih di dalam pendidikan ataupun sudah lulus, dia tetap menjadi orang yang baik. Jadi dia tidak berubah, dan itulah yang harus menjadi sebuah tujuan kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga kita sehingga kita punya anak-anak yang punya benteng yang kuat seperti itu. Masya Allah. Jazakallah khair kepada Bang Imam Nawawi yang sudah memberikan kesempatan untuk mengupas tentang isu ini ya. Isu ini bisa menjadi perhatian kita bersama, bagaimana menumbuhkan moral akhlak anak, apalagi self awareness ya di luar rumah kepada seorang anak. Baik, pemirsa sekalian, perjumpaan kita berakhir di sini. Semoga apa yang teman-teman bisa petik hikmah yang banyak, menjadi manfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting jangan lupa berlangganan majalah Suara Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiran kita di tempat ini untuk berbagi daging kurban yang tadi pagi sudah kita sembelih di sentra pemotongan.